Pernah nggak sih dengerin sebuah puisi yang alunannya tuh teratur banget sampai kedengaran kayak mantra? Nah, hari ini kita bakal menyelami salah satu bentuk sastra Melayu yang paling tua dan, jujur aja, paling indah, yaitu syair. Coba deh, rasain ritmenya. Tiap barisnya tuh nyambung banget, ngalir aja gitu dengan harmoni yang, wah, sempurna. Dan ini bukan kebetulan loh. Ada sebuah cetak biru puitis di baliknya yang udah diasah selama ratusan tahun. Nah, itu dia kan pertanyaannya. Apa sih yang bikin ritmenya jadi seunik dan menghipnotis ini? Oke, pertanyaan ini bakal kita jawab bareng-bareng. Siap-siap, kita akan bedah rahasia di balik keindahan syair baris demi baris. Oke, ini dia agenda kita. Pertama, kita cari tahu dulu apa sih syair itu. Terus kita lihat 5 wajah atau jenisnya. Lanjut, kita pahami apa gunanya syair di masyarakat. Dan yang terakhir, kita bandingin sama saudaranya yang lebih ngetop, si pantun. Oke, kita mulai dari bagian pertama. Biar kita bisa benar-benar ngerti dan nikmatin syair, kita harus tahu dulu nih aturan mainnya. Dan ternyata aturannya itu elegan banget dan surprisingly cukup sederhana. Jadi, secara definisi formalnya begini. Syair itu puisi tradisional Melayu. Biasanya isinya tuh naratif, alias buat cerita. Atau didaktik, yang artinya buat ngasih pelajaran atau nasihat. Intinya, ini puisi yang punya pesan penting. Aturan pertama, dan ini yang paling dasar banget. Ingat angka ini, 4. Setiap bait dalam syair itu wajib harus kudu terdiri dari 4 baris. Nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. 4, titik. Nah, ini kuncinya nih. Keempat baris itu bukan basa-basi. Semuanya itu satu kesatuan, satu ide utuh. Jadi nggak ada tuh yang namanya baris pembuka atau sampiran kayak di puisi lain. Dari baris pertama sampai keempat, semuanya itu isi. Semuanya itu dagingnya. Dan inilah dia, jantung dari ritme syair. Rumus saktinya A-A-A-A. Maksudnya apa? Gampang. Bunyi akhir di setiap baris dalam satu bait itu sama semua. Itulah yang bikin alunannya jadi konsisten, enak didengar, dan kayak menghipnotis gitu. Makanya syair itu pas banget buat didendangkan atau diceritain dalam durasi yang panjang. Oke, aturannya udah kita pegang ya. Sekarang, yuk kita lihat betapa fleksibelnya bentuk puisi ini. Karena ternyata, syair itu bukan cuma satu jenis aja. Dia punya banyak wajah, dan masing-masing punya tujuan dan rasa yang beda-beda. Secara umum, ada 5 jenis utama yang sering kita temui. Ada syair cerita, isinya ya tentang dongeng atau sejarah. Terus syair pendidikan yang isinya nasihat. Ada syair cinta tanah air yang patriotik, lalu syair sufi yang lebih spiritual, dan terakhir syair rakyat yang ngomongin kehidupan biasa. Pertama, syair cerita. Sesuai namanya, ya ini dipakai buat mendongeng. Contohnya kayak gini. Raja Sulaiman berangkat perang, diraihlah kemenangan yang cemerlang. Jadi syair-syair jenis ini tuh fungsinya kayak buat nyatet kejadian sejarah, legenda atau kisah-kisah pahlawan. Biar apa? Biar puitis dan gampang diingat. Lanjut, ada syair pendidikan. Nah, yang ini isinya penuh dengan pesan moral. Dengerin deh, menolong teman dalam kesusahan adalah tindakan penuh kebaikan. Tujuannya jelas banget kan? Buat ngajarin etika dan nilai-nilai kebaikan ke orang banyak, tapi dengan cara yang indah dan gak terkesan menggurui. Nah, bait yang ini familiar kan? Betul, ini contoh yang kita pakai di awal tadi. Ini adalah syair cinta tanah air. Sebuah media buat ngungkapin rasa bangga, rasa cinta, dan nasionalisme kita buat tanah kelahiran. Keren ya? Kalau syair sufi, ini membawa kita ke dimensi yang lebih dalam, lebih spiritual. Isinya tentang perenungan. Contohnya, mencari cahaya dalam kegelapan, menemukan Tuhan dalam kedamaian. Biasanya, puisi kayak gini tuh ngomongin soal pencarian makna hidup dan hubungan kita sebagai manusia dengan Sang Pencipta. Dan yang terakhir ada syair rakyat. Ini ibaratnya kayak cerminan kehidupan kita sehari-hari. Isinya bisa tentang tradisi, budaya, atau kebiasaan. Kayak yang ini nih, gotong royong membangun kampung menjadi ciri khas yang tak terlupakan. Syair ini menggambarkan kehangatan dan nilai-nilai kebersamaan dalam masyarakat. Oke, kita udah lihat kan berbagai jenisnya. Dari sini aja udah jelas banget kalau syair itu bukan sekedar kata-kata indah yang dirangkai. Syair punya fungsi yang penting banget dalam kehidupan sosial dan budaya masyarakat Melayu zaman dulu. Jadi, intinya begini. Syair itu bukan cuma seni, tapi alat komunikasi yang super penting. Bayangin aja, di zaman dimana tradisi lisan itu kuat banget, syair jadi media buat ngajarin nilai-nilai kebaikan turun-temurun. Dia jadi sumber hiburan pas ada perayaan, bahkan bisa jadi semacam koran lisan buat ngasih kritik sosial secara halus.
Singkatnya, syair itu alat serbaguna yang dibungkus dengan sastra yang indah. Sekarang kita sampai ke pertanyaan yang paling sering ditanyain. Emang apa sih bedanya syair sama pantun? Kan sama-sama 4 baris tuh. Jangan salah, keduanya ini beda banget. Yuk kita bedah satu persatu perbedaannya. Nah, di tabel ini kelihatan jelas banget bedanya. Pertama, dari rima. Syair itu lurus, A, 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 bikin alirannya terus nyambung. Kalau pantun, silang, A, B, A, B. Kedua, struktur. Ingat kan, semua baris di syair itu isi. Kalau pantun, ada 2 baris sampiran dulu, baru 2 baris isi. Nah, perbedaan ini yang nentuin tujuannya. Syair jadi cocok buat cerita yang panjang atau ajaran yang mendalam. Sementara pantun lebih pas buat pesan-pesan singkat, lucu-lucuan, atau nasihat cepat dalam obrolan sehari-hari. Jadi, pada akhirnya, syair itu lebih dari sekedar puisi kuno. Ini adalah sebuah gema dari cara nenek moyang kita berpikir, bercerita, dan mendidik. Sebuah warisan budaya yang nunjukin gimana pesan-pesan yang dalam bisa disampaikan lewat struktur yang kelihatannya sederhana, tapi sebenarnya sangat kuat. Pertanyaannya sekarang, gema dari masa lalu ini masih kedengeran nggak ya di zaman kita sekarang?